Bapak dan Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di saat ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan lewat jurnal yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Roma pasal 8 ayat 18 berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saya ulangi lagi ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus memberikan kita sebuah nasihat di dalam satu pengharapan. Bahwa zaman sekarang ini yang dalam situasi penderitaan, bahwa ada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada sesuatu besar, ada hal yang mau Tuhan kerjakan di balik penderitaan saat ini. Kita tahu sendiri mengenai situasi bangsa ini maupun seluruh dunia yang sedang mengalami COVID-19. Situasi ini membuat semua keadaan orang berpikir keras. Situasi ini membuat akhirnya banyak orang kemudian mengalami pemutusan kerja. Situasi ini membuat orang juga menjadi stres, bahkan juga panik. Situasi ini yang sedang melanda dunia bahkan diprediksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengalami pemulihan nanti 2022. Situasi ini memacu para dokter dan para ahli untuk mempercepat, untuk mempersiapkan obat supaya bisa menangani akan virus ini. Penderitaan yang sedang dialami saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekarang kembali tergantung kepada kita. Saya memiliki 2 koin ini. Dan saya menggambarkan dengan judul jurnal saya adalah mana yang lebih besar. Ketika koin ini saya taruhkan begini Bapak Ibu, kecil saja. Tapi ketika koin ini saya rapatkan di sini, itu sampai menutup mata saya. Saya ibaratkan koin ini adalah sebuah masalah. Ketika masalah ini berada dalam hidup kita, di depan mata kita, kita lihat bahwa koin ini menjadi besar dan menutup mata kita. Masalah itu jadi besar dan menutup mata kita. Nggak bisa lihat apa-apa. Tertunduk untuk melihat saja. Masalah demi masalah yang terjadi. Penderitaan demi penderitaan. Rasanya sulit untuk menjalani hidup ini. Tapi yang saya mau sampaikan begini. Kalau kita tarik persoalan ini, kita lihat ini sebenarnya kecil sekali. Ini hanya koin Rp1.000 Bapak Ibu. Kecil sekali masalah ini. Penderitaan yang kita alami zaman ini. Kalau kita tarik ini, kita akan, wah ini gampang ini. Mudah ini kita selesaikan. Begini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kalau masalah itu lebih besar, maka Tuhan itu menjadi lebih kecil. Tapi kalau Tuhannya yang lebih besar, maka masalah itu akan menjadi kecil. Saya ulang ya. Kalau masalah itu jadi besar, Tuhan jadi kecil karena kita nggak bisa lihat apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang lebih besar, kita libatkan Tuhan, masalah ini nggak ada apa-apanya. Bukankah juga ada firman Tuhan yang berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku? Ayub sendiri berkata begini dalam Ayub 42, pasal 42. Itu kan pasal-pasal terakhir. Ayatnya yang kedua berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saya rasa saya belum dapat berita atau mendengarkan kisah di situasi COVID ini. Situasi-situasi seperti Ayub alami pada zamannya. Semua ternaknya habis. Anaknya 10 mati. Tinggal dia hidup sebatang kara. Tapi kalau dia bisa mengeluarkan sebuah statement, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bagi saya itu luar biasa kalimat itu. Sehingga begini Bapak Ibu. Masalah ini tetap ada. Cuma mau lihat dari sudut pandang mana ini Bapak Ibu.
mau lihat kayak begini, dia jadi besar. Tapi kalau kita tarik masalah ini, kita akan lihat lagi. Plus kita andalkan Tuhan. Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Itu lebih luar biasa. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Tinggal kita datang kepada Dia. Dan Dia akan memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan hikmat-hikmat bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadikan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin.